case of oil spills. Moreover, in the bioremediation process, various types of pollutants are removed, such as organic compounds, heavy metal, and various types of xenobiotic compounds which are generated by several activities. Organic compounds, mostly human-generated, have been widely used as industrial solvents, fuel components, and intermediates. Many manufactured products such as paint, adhesive, gasoline, and plastic contain harmful organic compounds. Bioremediation is considered as an effective and economical method for pollutant in the environment. Next will be explained by my friend. In bioremediation, living organisms such as microorganisms, bacteria, fungi, and algae or plants are used to degrade and detoxify the hazardous pollutants present in the environment and convert them into CO2, H2O, microbial biomass, and metabolites, byproducts which are less toxic than the parent compound. These microorganisms can be indigenous to that contaminated site or may be isolated and brought from outside to that contaminated site for bioremediation. Microorganisms degrade and transform these pollutants through their metabolic reactions and utilize them for their growth. Complete degradation of a pollutant requires the action of several microbes. Therefore, sometimes potential microbes can be added to the contaminated site for the effective degradation process, and this process is called bioaugmentation. The biodegradation process depends on favorable environment conditions, the pollutant type and solubility, and the bioavailability of the pollutant to the microbes. Therefore, the environmental conditions are controlled or manipulated to allow sufficient microbial growth and thus fast and effective biodegradation. Next slide, please. Type of bioremediation. Based on place where waste are removed, there are principally two ways of bioremediation. The first one is in situ bioremediation. In situ bioremediation can be described as the process whereby pollutants are biologically degraded under natural conditions to either carbon dioxide or water or an attenuate transformation product. It is a low-cost, low-maintenance, environmentally friendly, and sustainable approach for the cleanup of polluted sites because it is cheaper and uses harmless microbial organisms to degrade the chemicals. Chemotaxis is important to the study of in situ bioremediation because microbial organisms with chemotaxis abilities can move into an area containing contaminants. Therefore, by changing the cell chemotaxis abilities, in situ bioremediation will become a safer method in degrading harmful compounds. There are two types in situ bioremediation are based on the origin of the microorganism applied as bioremediants. The first one is intrinsic bioremediation. And then engineered in situ bioremediation. The second type is ex situ bioremediation. There are two types of ex situ bioremediation. It is solid phase system and slurry phase system. In situ bioremediation, intrinsic bioremediation means this type of in situ bioremediation is carried out without direct microbial amendment and through intermediation in ecological condition of the contaminated region and the fortification of the natural population and the metabolic activities of indigenous of naturally existing microfauna by improving nutritional and ventilation conditions. The example is phytoremediation. The process is which green plants are used to degrade or detoxify by
pollutants from soil, sludge, sediment, surface water, and underground is known as phytoremediation. The principal application of phytoremediation is for likely contaminated soil and water, where the material to be treated at a shallow or medium depth and the area to be treated is large. This will make the agronomic technique more economical and applicable for both planting and harvesting. Engineered in situ bioremediation, this type of bioremediation is performed through the introduction of certain microorganisms to a contaminant site, as the conditions of contaminant site are most often unfavorable for the establishment and bioactivity of the exogenously amended microorganism. Therefore, here, like intrinsic bioremediation, the environment is modified in a way so that improved physicochemical conditions are provided. Oxygen, electron, acceptor, and nutrients, for example, like nitrogen and phosphor, are required to enhance microbial growth. The second is ex situ bioremediation. There are solid phase system and fluid phase system. Solid phase ex situ bioremediation process require the excavation of contaminated soil or pumping of groundwater to facilitate microbial degradation. The process of bioremediation here takes place somewhere out from contamination site and therefore requires transportation of contaminated soil or pumping of groundwater to the site of bioremediation. This technique has more disadvantage and advantage depending on the state of the contaminant in the step of bioremediation. Ex situ bioremediation is classified as solid phase system, including land treatment and soil piles. The system is used in order to bioremediate organic waste and problematic domestic and industrial waste. Also sewage sludge and municipal solid waste. Solid phase soil bioremediation include 3 processes including land farming, soil biopiling, and composting. The slurry phase system, including solid and liquid suspension in bioreactors, mean slurry phase bioremediation is relatively more rapid process compared to the other treatment process. In situ bioremediation. This is the figure of various bioremediation approaches for hazardous waste. There are generally 3 types of in situ bioremediation techniques. The first one is bioattenuation. Bioattenuation depends on the natural process of degradation. This is the method of monitoring the natural progress of degradation to ensure that contaminant concentration decreases with the time at relevant sampling points. Bioattenuation is widely used as a clean-up method for underground storage tank site with petroleum-contaminated soil and groundwater in the United States. The second one is biostimulation. Biostimulation, this is an intentional stimulation of degradation of chemical achieved by adding water, nutrient, and electron donors or acceptor. If natural degradation does not occur or in the degradation is too slow, the environment has to be manipulated in such a way that biodegradation is stimulated and reaction rates are increased. The measure to be taken called biostimulation includes supply the environment with nutrients such as nitrogen and phosphorus, with electron acceptors such as oxygen, and with substrates such as methane, phenol, and toluene. The third is bioaugmentation. Bioaugmentation, in this process, microbial members with proven capabilities of degrading or transforming the chemical pollutants were added. The third choice in the treatment hierarchy is bioaugmentation, which is a way to enhance the biodegradation capacities of contaminated site by inoculating bacteria with the case of recalcitrant chemical where bioattenuation or biostimulation does not work.
ex situ bioremediation. There are generally 4 different types of ex situ bioremediation technique. There are land farming, composting, biopiles, and bioreactor. Land farming means is a simple bioremediation technique in which contaminated soil excavated and spread over a prepared bed or peridically tilled until pollutants were degraded. The goal is to stimulate indigenous biodegradative microorganisms and facilitate their aerobic degradation of contaminant. In general, the practice is limited to the treatment of superficial 10 up to 35 centimeter of soil. The second is composting. It is an aerobic and thermophilic process that mixes contaminated soil with a bulking agent. Composting may be performed using static piles, aerated piles, or continuously fed reactors. Composting is a technique that involves contaminated soil with non-hazardous organic amendments such as manure or agricultural waste. The presence of this organic material supports the development of a rich microbial population and elevated temperature characteristic of composting. Composting is a process by which organic waste are degraded by microorganisms, typically at elevated temperatures. The third one is biopiles. Biopiles are hybrid of land farming and composting. Essentially, engineered cells are constructed as aerated composted piles, adding compost to the contaminated soil enhances bioremediation because of the structure of the organic compost matrix. Compost enhances the oxidation of aromatic contaminant in soil to ketones and quinones, which eventually disappear. Typically used for treatment of surface contamination with petroleum hydrocarbon. They are refined version of land farming that tend to control physical losses of the contaminant by leaching the volatilization. The last is bioreactors. This method is used to treat slurries or liquid. Slurry reactor or aqueous reactors are used for ex situ treatment of contaminated soil and water pumped from a contaminated plant. Bioremediation in reactors involve the processing of contaminated soil material like soil, sediment, and sludge, or water through an engineered contaminant system. A slurry bioreactor may be defined as a contaminant vessel and apparatus used to create three phase like a solid, liquid, and gas, mixing condition to increase the bioremediation rate of soil-borne and water-soluble pollutants as a water slurry of the contaminated soil and biomass, usually indigenous microorganisms capable to degrading target contaminants. Okay, for various factors affecting the bioremediation process, bioremediation is an essential process for sustainable development. The suitability of a particular bioremediation technology is determined by several factors, such as oxygen level, water level, temperature, pH, and also nutrients. There are three main factors, namely environmental, physical, and chemical factors. Environmental factors include temperature, pH, availability of oxygen, nutrients, and humidity. Physical factors consist of the availability of water, the suitability of the number of microorganisms with polluting compounds, and the availability of suitable acceptors. Meanwhile, chemical factor consists of the form of the chemical structure of the pollutions compound, which will affect the physical and chemical properties of the pollutions. Some biodegraders need other substrates to degrade pollutions. This phenomenon is called co-metabolism and is especially required for organochlorine compounds. In contrast, it has been shown that the presence of other carbon sources decreases organophosphate biodegradations. Okay, next.
Main factors affecting in situ bioremediation of contaminated groundwater have been widely described in the literature and are shown in the table as you can see in the slide. Moreover, microorganisms, through their enzymatic pathways, act as biocatalysts and facilitate the progress of biochemical reactions that degrade the target contaminants. As a result, bioremediation progress. As a result, bioremediation techniques, are only applicable in environmental that can sustain life. The microorganisms act against the contaminants only when they have access to a variety of materials, compounds, to help them generate energy and nutrients to build more cells. In very few cases, the natural conditions at the contaminated site provide all the essential materials in large enough quantities that bioremediations can occur without human intervention, a process called intrinsic bioremediations. More often, bioremediations requires the constructions of engineered systems to supply microbe-stimulating materials, a process called engineered bioremediations. Engineered bioremediation relies on accelerating the desired biodegradation reactions by encouraging the growth of more organisms, as well as by optimizing the environment in which the organisms must carry out the detoxification reactions. Okay, next please. So how can we enhance bioremediations? Various potential bioremediation processes are currently most popular for enhancing or improving the mechanism of remediations. It is divided into two parts, which is genetic engineering in bioremediations and role of non-biotechnology in bioremediations. For first is genetic engineering in bioremediations. The first genetically engineered microbe was created by Ananda Chakrabarty, an Indian-born microbiologist and genetic engineer, in 1971. In biotechnology and genetic engineering, the symbiotic relationship between bacteria and plants has been exploited for in situ bioremediation of a wide range of organic pollutions such as TCE, toluene, PCBs, and so on. Further, scientists are currently looking into certain genetically engineered microorganisms to increase their ability to metabolize specific chemicals such as hydrocarbons and pesticides. The genetically engineered microorganisms have higher degradative capacity and have been demonstrated successfully for the degradations of various pollutions under defined conditions. Genetic modification technology has resulted often in a wide variety of current and potential applications for use in the process of bioremediations. Bioremediation explores gene diversity and metabolic versatility of microorganisms. Genetic engineering has also been used to organisms which can potentially degrade various types of PAH, and the modern biotechnology could be applied for the removal of various toxic compounds. Genetically modified organisms have been developed to a degree of modify many different compounds, including carbazole, a petroleum component that inhibits catalyzed use in refining pesticides, explosive, and aromatic compounds. And for role of nanobiotechnology in bioremediations, nanoparticles or nanomaterials are found to be very effective for the removal of a wide range of toxic metal from the environment as compared to conventional methods. Nanoparticles enhancing microbial activity to remove toxic pollutions is called nanobioremediations. Nano-based technologies not only reduce the cost cleaning up contaminated site at a large scale, but also reduce the process time as well. However, bionanotechnology or nanotechnology through biotechnology is the biofabrications of nanosubjects or bifunctional micromolecules used as tools to construct or manipulate nano-objects. Several food and agricultural systems can utilize nanotechnology to improve the characteristic and functional properties of food. Detection of pathogen or contaminants and delivery system of functional foodstuff. Small particle size produce a larger surface are so
that it has the potential to increase the solubility, absorption, and biological availability or bioavailability of the active compound, as well as controlled release. Wide particology, diversity, small size, genetic manipulatability, and controlled culture ability make microbial cells ideal producers of nanostructures ranging from natural products such as polymers and magnetosomes to engineered proteins or protein constructs such as virus-like proteins and tailored metal particles. One such materials is nanoscale modified biopolymers that are produced by the genetic and protein engineering of microorganisms, and their size can be controlled at the molecular level. This innovative technique would be promising tool to address the escalating problem of heavy metals as well as organic contaminants in the environmental. Okay, next, please. This will be explained by my friends. There are several merits and demerits compared to conventional techniques for removing the hazardous pollutants from the environment. This table 2 is advantages and disadvantages of bioremediation. In bioremediation techniques in situ, the types bioventing, the advantages is low cost of operation, and disadvantages is environmental limitation. In types biosparging, the advantages is relatively passive, and disadvantages is extended time period of treatment. And the types of bioaugmentation, the advantages is non-invasive, and disadvantages is difficult in monitoring. And the types of biostimulation, the advantages is natural attenuation process, treat both contaminated soil and water. And the bioremediation techniques ex situ, the types land farming, the advantages is low cost of operation. Disadvantages is space requirements. The types biocomposting, the advantages is rapid reaction rate, and disadvantages is need to control abiotic loss. And the types of biopiles, the advantages is low groundwater contamination, and disadvantages is bioavailability limitation. And then the types of bioreactors, the advantages is provides a favorable environment for indigenous microbes, better rate of degradation, and better extent of degradation. The disadvantages is problem in mass transfer. Next slide, please. This is our reference. Next slide, please. Okay, I think enough. That's all from us. Thank you for your attention. My all those we have shared be beneficial for all of us. Thank you for your presentation. Now discussion in the participant can ask in Indonesia or English. Please, any question? Sintiako? Sintiako? Saat ini saya masih berpikir tentang pertanyaannya, Pak. Nur Aini? Ya Pak, saya ada pertanyaan. Ya sebenarnya saya izin bertanya kepada kelompok 1. Saya baca di makalah itu yang tentang bioremediasi in situ, lebih tepatnya bagian bioatenuasi ya. Bioatenuasi itu kan disebutkan bahwa di bioremediasi jenis bioatenuasi itu dia lebih ke semacam memantau aktivitas bioremediasi di situs yang tercemar. Nah, yang ingin saya tanyakan itu berarti di bioatenuasi itu memanfaatkan bakteri indigenous atau tidak, dan bagaimana misalnya kita sebagai peneliti itu tahu bahwa di situs atau area tersebut terdapat bakteri indigenous yang bisa mendegradasi polutan. Terima kasih. Silakan langsung dijawab.
Atau mungkin buat termin saja ya. Jadi 3 penanya. Silakan yang berikutnya, penanya kedua. Permisi Pak, Ya, silakan. saya Zuratin Frota. Sebelumnya terima kasih ke kelompok 1 karena telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik dan materi yang cukup informatif. Dijelaskan pada makalah bahwa pada bioremediasi in situ itu salah satu caranya dengan cara fitoremediasi. Nah, fitoremediasi itu kan menggunakan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi pencemaran yang toksik di lingkungan. Yang ingin saya tanyakan, sifat apa yang dimiliki dari tumbuhan ini sehingga dapat mengubah zat berbahaya tersebut menjadi kurang atau tidak berbahaya bagi lingkungan. Seperti itu, terima kasih. Satu lagi, silakan. Permisi Pak. Ya, silakan Mbak Gina. Ya, saya Gina. Saya izin bertanya untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya yang sudah cukup informatif dan jelas. Saya ingin bertanya, menurut kelompok 1, di antara bioremediasi in situ dan ex situ, itu manakah yang lebih baik untuk dilakukan? Yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan bioremediasi ex situ. Di situ terdapat 4 tekniknya yang sudah dijelaskan. Nah, 2 di antaranya yaitu ada composting dan juga biopiles. Nah, dari penjelasan saudara tadi, dalam teknik biopiles itu juga menggunakan kompos sebagai bahan untuk bioremediasinya. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut terkait perbedaannya dengan composting atau mungkin bagaimana dari teknik biopiles itu sendiri? Terima kasih. Baik, silakan dari tim penyaji untuk menjawab satu persatu. Iya Pak, saya Khalifatun Niswa izin menjawab pertanyaannya Zuratin terkait karakteristik tumbuhan dalam fitoremediasi. Menurut literatur yang saya baca, fitoremediator itu dapat berupa herba, semak, bahkan pohon. Semua tumbuhan mampu menyerap logam dalam jumlah yang bervariasi. Namun, beberapa tumbuhan itu mampu mengakumulasi unsur logam tertentu dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Kemudian, terdapat sedikitnya ada 1 taksa tumbuhan yang bersifat hiperakumulator untuk kadmium, kemudian 37 taksa untuk tembaga, dan sebagainya. Kemudian untuk suatu tumbuhan dapat disebut sebagai hiperakumulator itu memiliki karakter tumbuhan tersebut memiliki tingkat laju penyerapan unsur dari tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang lain. Kemudian tumbuhan tersebut dapat mentoleransi unsur dalam tingkat yang tinggi pada jaringan akar dan tanjuknya, serta tumbuhan tersebut memiliki laju translokasi logam berat dari akar ke tajuk yang tinggi, sehingga akumulasi pada tajuk lebih tinggi daripada akar. Contoh untuk spesiesnya itu Thalspi calaminare untuk seng, kemudian Phyllanthus serpentinus untuk nikel, dan Haumaniastrum roberti untuk kobalt. Begitu, Pak. Oke, saya mau menambahkan dari pertanyaan pertama. Tidak ada, silakan. Itu yang pertanyaan kedua dijawab. Yang bioatanase dulu kan, itu remediasi sudah dijawab. Mbak Mariska.
Iya Pak, sebentar. Ini yang perbedaan untuk biobil sama composting. Memang biobil sama composting itu hampir sama. Biobil itu digunakan untuk mengolah tanah yang terkontaminasi hidrokarbon. Biasanya tanah itu ditumpuk di atas sistem distribusi udara dan diangin-anginkan. Kemudian kalau pengomposan itu proses pengolahan aerobik, termofilik, di mana kontaminasi bahan dicampur dengan bulking agent atau kompos dengan kaya mikroorganisme bioremediasi. Proses ini biasanya melibatkan kontaminan organik kayak misalnya polisiklik, hidrokarbon aromatik, terus kemudian diubah oleh mikroorganisme menjadi lebih aman, stabil, gitu biasanya. Kalau biogas kan menggunakan hibrida dari pertanian dan pengomposan, di mana kalau biogas kan di mana sel-sel yang direkayasa itu dibangun, kemudian dikumpulkan menjadi kompos dan diangin-anginkan. Biasanya digunakan buat perawatan permukaan yang terkontaminasi hidrokarbon minyak bumi. Gitu. Untuk perbedaan biogas sama biokomposting. Coba ditampilkan Mbak di share screen tabel yang terakhir tadi. Baik Pak. Yang ini. Yang ini ya Pak? Ya. Ini tekniknya kalau biogas itu combination dari composting sama land farming. Kalau kelebihannya biasanya ini low groundwater kontaminan, jadi lebih rendah kontaminannya. Sedangkan kalau composting itu yang seperti saya jelaskan tadi, decomposition of organic waste in the presence of microbes under high nutrient and aerobic condition. It is combination of composting, nutrient and aerobic condition itu. Yang pertanyaan pertama Mbak. Bisa diulangi dari pertanyaan yang pertama tadi? Soalnya tadi terlalu cepat, Pak. Di pertanyaan pertama itu kan tentang bioalternasi. Ya. Bioalternasi kan biasanya melibatkan mikrobia endogenus. Bagaimana menguji pada suatu kejadian di alam, pada proses bioalternasi itu bahwa di situ yang bekerja itu adalah bakteri endogenus. Ya, Mbak. Yang baru sudah. Baru sudah. Iya, Pak. Bisa dijawab? Maaf, pertanyaannya dapat diulang, Pak. Saya agak kurang paham. Tadi kan ada proses bioatenuasi. Jadi proses bioatenuasi kan bioremediasi secara alami.
Kalau bioremediasi secara alami berarti di situ ada mikrobia endogenus yang berperan di situ. Apakah Mbak Rosida atau tim ini bisa menjelaskan bahwa dalam kondisi alami itu di situ ada mikrobia endogenus yang bisa mendegradasi pencemar di tempat tersebut? Kenapa Mbak Rosida? Mbak Mariska? Mbak Polifatun? Jadi suatu tempat, suatu ekosistem atau suatu lingkungan atau suatu habitat itu baik di darat maupun di perairan yang tercemar itu sebenarnya secara alami dia memiliki kemampuan self purifikasi atau kemampuan homeostasis. Jadi kemampuan untuk mengembalikan kondisi yang tercemar tersebut menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Asalkan beban pencemaran tersebut tidak melebihi kemampuan pemulihan yang dilakukan oleh komponen biotik yang ada dalam ekosistem tersebut. Nah, pada organisme yang ada di habitat tersebut yang tercemar, yang mampu tumbuh, biasanya adalah mikrobia endogenus. Karena mikrobia tersebut sudah teradaptasi dengan kondisi lingkungan, apalagi misalnya pencemaran sudah terjadi dalam waktu lama. Jadi mikrobia tersebut sudah teradaptasi dengan kondisi alaminya dan dia toleran terhadap bahan pencemar tersebut. Itu biasanya mikrobia endogenus itu adalah yang mampu mendegradasi bahan-bahan pencemar di suatu ekosistem. Nah, bioatenuasi itu banyak terjadi, misalnya di tanah tersebut tercemar oleh limbah padat atau limbah cair. Sebenarnya secara alami adanya tumbuhan, ada mikrobia, adanya hewan tanah dan sebagainya itu bisa mendegradasi bahan-bahan pencemar tersebut, namun perlu waktu yang lama. Jadi contohnya misalnya ekosistem sungai tersebut itu tercemar misalnya oleh limbah domestik, tercemar oleh limbah pertanian dan sebagainya, itu komponen-komponen biotik, mikrobia, hewan air, tanaman air dan sebagainya itu bisa memulihkan kondisi kualitas perairan tersebut menjadi baik lagi. Namun diperlukan waktu yang lama. Sehingga untuk mempercepat proses bioremediasi tersebut, itu ada proses yang lebih baik, misalnya dengan biostimulasi maupun bioaugmentasi dalam kondisi in situ. Jadi kalau biostimulasi tersebut, kita mesti selalu melihat dulu karakter kondisi lingkungannya. Misalnya dia kandungan oksigennya bagus atau tidak. Kalau kurang bagus, itu disuplai oksigen. Kemudian kondisi nutrisinya mencukupi atau tidak untuk pertumbuhan mikrobia yang ada di situ sebagai agen pendegradasi pencemar. Nah, kalau misalnya di tanah atau di air tersebut kondisi nutrisinya kurang, maka distimulasi ditambahkan dengan nutrien-nutrien tertentu. Misalnya kalau tercemar pestisida, tercemar hidrokarbon yang di situ banyak mengandung karbon, kurang nitrogennya, kurang fosfatnya, maka disuplai dengan nutrisi, misalnya pupuk NPK misalnya. Sehingga di situ kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan mikrobia itu bagus, sehingga kecepatan degradasi hidrokarbon atau pestisida dan sebagainya itu juga lebih cepat. Kemudian satu lagi adalah bioaugmentasi. Kita lihat mikrobia endogenus di situ
banyak atau tidak. Nah, kalau sedikit, maka kita suplai dengan mikrobia yang mampu mendegradasi bahan penyamar tersebut. Itu namanya bioaugmentasi. Maka di sini proses biostimulasi, bioaugmentasi itu penting dengan cara memanipulasi habitat dan sebagainya sehingga kondisi lingkungan itu optimum untuk pertumbuhan mikrobia berdegradasi bahan penyamar tersebut sehingga proses pemulihan lingkungan yang tercemar tersebut itu lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu tentang in situ bioremediasi. Nah, kemudian fitoremediasi macam-macam sebenarnya di kelompok ini bisa menjelaskan macam-macam fitoremediasi untuk proses bioremediasi. Jadi agen tanaman itu dia bisa misalnya dengan cara biotranspirasi, bioevaporasi dan sebagainya, kemudian bioakumulasi, kemudian biodegradasi. Jadi di situ peran mikrobia tersebut bisa menjadi agen pemulihan ekosistem yang tercemar dengan cara misalnya mengakumulasi logam berat yang dijelaskan tadi, bisa mengakumulasi senyawa tertentu, tapi bergantung pada jenis pencemarnya. Nah, banyak mikrobia, jadi di situ tidak melulu hanya tanaman yang terlibat dalam proses bioremediasi tersebut, tapi di situ memerlukan simbiosis atau interaksi dengan mikrobia, baik itu yang mikrobia yang di daerah rizosfer, perakaran tanaman, maupun mikrobia yang di dalam jaringan tanaman, adalah mikrobia endofit. Jadi adanya mikrobia yang bersimbiosis dengan tanaman tadi, dia meningkatkan toleransi tanaman, meningkatkan toleransi terhadap pencemar maupun terhadap stres lingkungan. Dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, bisa menghambat patogen dari tanaman tersebut sehingga kemampuan fitoremediasi dari tanaman tersebut semakin meningkat. Nah, selain itu, mikrobia tersebut juga bisa mendegradasi bahan-bahan pencemar sebelum diaptek atau diserap oleh tanamannya. Nah, ini kan seperti yang di tabel 1.1 ini kan beberapa proses yang terlibat dalam proses fitoremediasi. Ini sebenarnya tidak hanya melulu karena tanaman saja, tapi memang di situ ada suatu interaksi antara tanaman dengan mikrobia. Ya, Mbak, Mas. Mungkin ada satu sesi pertanyaan lagi, silakan. Mas Afif, ada pertanyaan? Mas Afif? Baik, yang kedua silakan. Pak Desti. Sejauh ini masih paham, Pak. Baik, yang lainnya silakan. Pak Fenti. Iya, Bapak. Iya, saya ada pertanyaan, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Saya Fenti izin bertanya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa bioremediasi ex situ itu salah satunya ada pengomposan. Kemudian Mariska itu said bahwa bacteria in composting typically elevated weather. Can you give me a reason why bacteria typically elevated weather, as I know that bacteria in composting have optimum temperature for growth. Thank you. Oke, yang terakhir silakan. Iya,
terakhir, tadi memang benar ada untuk maksimum suhu biasanya dalam kondisi termofilik yaitu suhunya itu 54 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Mana Mbak Fenty? Ada feedback? Mohon maaf, tadi saya kurang mendengar. Jadi untuk kondisi termofilik dari berapa derajat sampai berapa derajat Celcius? Dari 54 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Dan harus dijaga agar tanah kompos yang terkontaminasi dengan kontaminan organik itu biasanya harus gimana ya? Kondisinya itu harus dijaga segitu. Izin feedback sedikit. Jadi saya pernah membaca sebuah literatur itu sebelumnya saya dulu pernah membaca literatur itu bahwa untuk dalam pengomposan itu membutuhkan bakteri pengurai, salah satunya ada Trichoderma. Nah itu dari Trichoderma sendiri itu untuk optimumnya itu seingat saya 7 sampai 40 berapa derajat Celcius begitu. Nah, jadi menurut pendapat saya untuk bakteri dari pengurai saat pengomposan itu tidak hanya di suhu tinggi saja, juga bisa di suhu rendah. Nah, kemudian tadi Mariska menjelaskan bahwa kondisi termofilik 54 sampai 64, jadi kondisinya tinggi. Nah, saya sedikit bingung mengenai bakteri yang tumbuh di pengomposan itu suhu optimumnya berapa begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Mbak Mariska? Mbak Rusida itu belum jawab, ayo silakan Mbak Rusida. Kalau dari literatur yang saya baca itu kondisinya suhunya harus segitu. 54 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Untuk kondisi suhu yang lebih rendah dari itu saya belum menemui. Tapi dalam literatur lain itu ada golongan psychrophiles itu suhu optimalnya antara 5 hingga 15 derajat Celcius. Mungkin Mbak Olivatun dan Mbak Rusida ingin menambahkan. Mbak Rusida, setuju dengan jawaban Mbak Mariska? Iya Pak, setuju. Saya masih cari-cari referensi juga sih Pak. Mbak Olivatun? Izin menambahkan, ini dalam literatur lain itu menjelaskan bahwa suhu dalam pengoperasian komposting jarang berada di bawah 55 derajat Celcius. Suhu yang tinggi digunakan untuk membunuh organisme patogen. Selain itu juga digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan untuk mendegradasi komponen yang berbahaya. Jika suhu di bawah 15 derajat Celcius, biasanya kompos akan rusak. Gitu. Pertanyaan berikutnya silakan dari Mas Afif. Baru sudah. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Afif. Tadi Afif nanya ya, biostimulasi sama bioaugmentasi bisa dikombinasiin atau enggak? Menurut saya bisa, tapi disesuaikan sama kondisi lingkungannya aja. Terima kasih. Izin menambahkan, ada literatur yang menyebutkan bahwa ada metode biostimulasi yang dikombinasikan dengan metode bioaugmentasi dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon minyak solar dalam tanah. Jadi sepertinya kesimpulannya bisa
kombinasikan untuk bioaugmentasi dan biostimulasi. Baik, ada lagi? Baik. Saya izin menambahkan. Iya, saya izin menambahkan. Jadi untuk teknologi bioremediasi ini dianggap potensial mengingat kondisi iklim dan keanekaragaman mikroorganismenya, sehingga sebaiknya itu lebih bisa dipilih untuk untuk menyesuaikan kondisi dengan kondisi lingkungannya. Jadi semisal contohnya adalah tumpahan minyak. Nah, di Indonesia kan daerah tropis dengan sinar matahari dan kelembapan yang tinggi sehingga mendukung percepatan proses pertumbuhan mikroba untuk aktif mendegradasi minyak. Terdapat dua pendekatan utama dalam bioremediasi tumpahan minyak, yaitu bioaugmentasi dengan di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Kemudian yang kedua adalah biostimulasi di mana pertumbuhan pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien atau mengubah habitat. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi kombinasi secara in situ tadi antara bioaugmentasi dengan biostimulasi itu memang sangat diperlukan. Ya, meskipun di situ ada mikrobia endogenus, tapi biasanya bergantung. Jadi mikrobia endogenus kalau dia itu misalnya senyawa pencemarnya itu kompleks, tidak hanya satu jenis, kemudian misalnya ada beberapa jenis, kemudian di situ juga struktur atau sifat dari bahan kimia tersebut itu juga kompleks, maka di situ perlu beberapa mikrobia. Jadi di situ diharapkan ada konsorsium cari mikrobia yang sifatnya itu adalah sinergis, bekerjanya saling meningkatkan, sehingga di situ ada konsorsium mikrobia yang bisa mendegradasi bahan pencemar yang kompleks tadi menjadi senyawa-senyawa yang tidak toksik dan sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Ya, Mas Afif, jadi di situ manipulasi habitat untuk meningkatkan misalnya oksigen, meningkatkan suhu dan sebagainya, kemudian bisa meningkatkan densitas mikrobia sehingga nanti kinerja biodegradasinya di lingkungan itu jadi lebih bagus, lebih cepat. Itu yang diharapkan adalah demikian. Kemudian tentang mikrobia pengompos, jadi composting, jadi seperti yang disampaikan penanya tadi, jadi memang untuk pengomposan itu tidak langsung termofil. Yang bekerja dulu adalah mikrobia mesofil. Jadi dalam proses pengomposan mendegradasi bahan-bahan padat, bahan organik padat tadi, atau misalnya bahan pencemar padat, di situ mikrobia mesofil dalam bekerja mendegradasi senyawa tersebut itu menghasilkan panas. Nah, panas tersebut yang bisa meningkatkan kompos tersebut suhunya dari misalnya dari suhu 30 menjadi 50, 55. Nah, mikrobia yang dia toleran terhadap suhu tinggi tersebut, dia yang bertahan hidup. Nah, mikrobia patogen yang pada umumnya dia itu adalah mesofil, maka dengan suhu tersebut dia akan mati. Namun mikrobia ada yang termofil juga yang dia bekerja setelah suhu mencapai 55 tadi. Nah, nanti kompos tersebut akan selesai setelah suhunya turun lagi ke sekitar suhu 25-30 derajat Celcius. Kemudian senyawa-senyawa yang ada di situ sudah terdegradasi menjadi senyawa-senyawa sederhana yang tidak bisa diuraikan lagi oleh mikrobia sehingga tidak menghasilkan panas lagi. Jadi kalau kita mengomposkan suatu bahan, misalnya bahan organik, itu yang optimum dulu adalah pada suhu sekitar 25-30 derajat Celcius, yaitu yang bekerja adalah mikrobia mesofil seperti trichoderma dan sebagainya. Oke, sudah jelas. Kemudian Mbak Mariska, Mbak Kulifatun, dan Mbak Rosida,
Kenapa pada biopainting, biosparging, kemudian pengopasan segala macam itu perlu disuplai dengan oksigen, dengan udara? Mengapa? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Mbak Mariska, Pak Kalifatun, Pak Rusdia. Ini adalah teori dasar di metabolisme Anda di fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, di mikrobiologi umum itu kan mendapat materi tentang metabolisme. Bagaimana peran udara yang mengandung oksigen sehingga diperlukan dalam proses bioremediasi tadi. Izin menjawab, kenapa dibutuhkan oksigen? Karena oksigen, kok seperti oksigen, suhu pH, nutrisi, dan air itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses bioremediasi. Karena metabolisme mikroorganisme itu sendiri membutuhkan oksigen. Apa semua metabolisme mikrobia itu memerlukan oksigen? Kelipatan baru sudah. Di sini kan mikrobia itu ada yang obligat aerobik, ada yang fakultatif, ada yang obligat anaerob. Nah, mikrobia yang fakultatif yang bisa hidup pada kondisi aerobik maupun anaerob, misalnya dalam metabolisme senyawa sederhana saja, misalnya glukosa tersebut dalam proses metabolisme aerobik dengan anaerobik itu jauh lebih cepat pada kondisi aerobik. Karena pada kondisi aerobik, satu molekul glukosa dihasilkan berapa ATP, Mas Afif? Masih ingat? Pak Tanzania. Saya ingat saya juga 34, Pak. Pak Puspa. Saya ingat saya 32, Pak. Pak Desti. Seingat saya juga 34, Pak. Mbak Mariska. Sepertinya 34, Pak, seingat saya juga. Ya. Seingat saya. Mbak Kalifatun, Mbak Rosida, berapa? Satu molekul glukosa itu secara aerobik dipecah misalkan berapa ATP? Kalau dalam kondisi anaerob, jadi berapa ATP? 38. Anaerob loh. Izin
Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Intan. Iya, aslinya itu 38, Pak. Namun 2 ATP-nya lagi itu digunakan untuk glikolisis kembali. Jadi hasil akhirnya itu semua 36. Kalau anaerob? Izin menjawab, Pak. Mohon maaf kalau salah. Kalau anaerob, kalau tidak salah 2. Ya, jadi kalau aerobik kan 38 ATP, kalau anaerob hanya 2 ATP. Nah, energi yang dihasilkan tadi itu kan sebagian ada yang keluar menghasilkan sehingga menjadi panas. Jadi kalau Anda misalnya memfermentasi sesuatu itu nanti terasa semakin lama semakin panas karena ada suatu ATP yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan. Nah, kemudian energi tadi sebagian lagi dipakai untuk memecah lagi. Jadi energi tersebut yang dihasilkan dalam ATP tadi dipakai juga untuk metabolisme sintesis molekul-molekul di dalam sel bakteri sehingga pertumbuhan bakteri lebih cepat. Sehingga di situ karena dalam kondisi aerobik perlukan oksigen itu jauh pertumbuhannya lebih cepat pada mikrobia itu maka dibuat kondisi yang aerobik. Kemudian yang kedua, banyak senyawa-senyawa pencemar tersebut itu yang bekerja adalah enzim-enzim yang memperlukan oksigen, misalnya monooksigenase, deoksigenase, dan sebagainya. Sehingga kalau dia itu kondisinya anaerobik, maka enzim-enzim pendegradasi tersebut tidak bekerja, tidak terinduksi. Gen-nya tidak terinduksi, maka enzimnya tidak terbentuk. Misalnya hidrokarbon, macam-macam hidrokarbon itu yang bekerja memecah adalah monooksigenase, deoksigenase, baik juga misalnya lignin, dan sebagainya itu adalah yang bekerja itu. Sehingga di situ memerlukan oksigen, memerlukan kondisi aerobik. Ya, Mbak, Mas. Kemudian satu lagi untuk kelompok ini pertanyaan. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kecepatan proses bioremediasi? Kalau suhunya rendah, sedang, atau tinggi itu bagaimana? Jelaskan, Mbak Mariska. Mbak Olifatun, Mbak Rosida. Ini juga berhubungan dengan metabolisme mikrobia. Iya Pak, izin menjawab. Ya. Suhu kan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap bioremediasi dikarenakan suhu dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme. Menurut literatur yang saya baca itu suhu optimum untuk perkembangan mikroorganisme adalah 30 sampai 40 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu tropis itu sangat mendukung perkembangan mikroorganisme. Kalau suhunya rendah dari suhu optimum bagaimana? Kalau suhunya lebih suhu optimum bagaimana? Izin menambahkan, setahu saya jika di bawah suhu optimum itu kecepatan metabolisme dari mikroorganisme tersebut itu juga turun, sehingga pertumbuhannya itu jadi lebih lambat. Apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme dari mikroorganisme itu sendiri jadi lebih cepat dan jadi metabolisme itu jadi lebih cepat dan pertumbuhannya juga lebih cepat. Kalau lebih suhu optimum bagaimana? Suhu optimum juga cepat, Pak. Enggak, kalau suhunya melebihi suhu optimum bagaimana? Kalau optimum, sepertinya kalau melebihi suhu optimum itu mikroorganismenya bisa rusak atau mati. Kenapa? Aktivitas bioremediasi lebih lambat, kenapa? Ini kan berhubungan dengan kinetika enzim dalam metabolisme. Jadi kalau suhunya kurang dari suhu optimum, dia memerlukan energi untuk mengaktifkan enzim.
supaya terjadi reaksi antara enzim dengan substratnya. Makanya kalau di bawah suhu optimum semakin tinggi suhunya, maka aktivitas enzimnya semakin cepat. Namun kalau melebihi suhu optimum, maka terjadi perlambatan lagi karena terjadi proses mungkin konformasi, jadi perubahan bentuk dari enzim, sehingga enzimnya daya ikatnya dengan substrat semakin turun, apalagi kalau semakin tinggi suhunya lagi, maka terjadi denaturasi protein. Jadi enzim adalah protein. Jadi kalau enzim tersebut terjadi kerusakan, maka proses degradasinya juga akan melambat. Apalagi kalau semakin tinggi lagi, enzimnya sama sekali rusak dan mikrobanya mati. Maka di situ terjadi harus dioptimasi. Dan juga dengan oksigen, juga dengan pH dan sebagainya itu harus dioptimasi. Maka kalau kita lakukan in situ bioremediasi, yang penting kita harus mengkarakterisasi kondisi lingkungan tersebut. Jadi misalnya keragaman mikrobianya yang mampu toleran atau mungkin bisa mendegradasi pencemar, kemudian kondisi lingkungan yang lainnya misalnya kondisi fisikokimia, misalnya nutrisinya yang diperlukan untuk pertumbuhan mikrobiom mencukupi atau tidak, suhunya, pH-nya dan sebagainya, itu semuanya diamati. Sehingga nanti seperti yang disampaikan Mas Afif tadi, perlu nggak itu kombinasi biostimulasi dengan bioaugmentasi. Hanya kalau kita penelitian bioremediasi di alam itu biasanya kita banyak biaya atau tenaga yang digunakan untuk biomonitoring tadi. Jadi bagaimana kita mengkarakterisasi tempat terjadinya pencemaran tersebut dari segala aspek, sehingga di situ kalau kita mau ex situ maupun in situ supaya bioremediasinya bisa optimal, itu dilakukan usaha-usaha itu. Jadi kalau kita mengkarakterisasi tempat, misalnya kalau kita mau ex situ dengan bioreaktor misalnya, maka kita mendesain reaktor tersebut, misalnya pH-nya optimumnya berapa, diberi oksigen berapa dan sebagainya, nutrisinya apa saja, kemudian mikroba densitasnya berapa dan sebagainya, waktu degradasinya berapa lama dan sebagainya, itu kemudian sistem batch atau continuous itu bisa dimanipulasi di bioreaktor tersebut. Baik biopile, biokomposting dan sebagainya itu bisa dimodifikasi. Jadi kalau biopile itu biasanya kan dia alami, ditumpuk di gundukan-gundukan secara alami, tapi biokomposting juga dapat demikian. Tapi kalau biokomposting yang sekarang itu untuk menurunkan suhu yang tinggi tadi, yang bisa sampai 60 dan sebagainya, bisa mengurangi proses metabolismenya, mikrobia yang berperan dalam degradasi, maka di situ disuplai dengan udara. Udara tersebut dipakai untuk menurunkan suhu dan juga dipakai untuk mensuplai oksigen, sehingga proses metabolisme mikrobia untuk degradasi bahan-bahan pencemar dalam bentuk padat tadi bisa lebih bagus. Nah, kemudian dalam biokomposting atau bioventing tadi juga dijaga, misalnya diusahakan kelembapan atau kadar airnya itu sekitar 60-80%. Kalau lebih tinggi dari 80% itu biasanya menjadi kondisi anaerob. Jadi prosesnya menjadi lambat, terjadi lindi dan sebagainya. Kemudian kalau kurang dari 60% itu biasanya terlalu kering, kemudian ketersediaan air menjadi berkurang, sehingga proses biodegradasinya juga menjadi berkurang. Ya, jadi kalau kita menjelaskan di sini faktor-faktor yang mempengaruhi, kita kembali ke basicnya. Jadi kita menjelaskan ke situ, sehingga nanti dari situ kita bisa mendesain suatu bioreaktor di suatu industri. Jadi kalau seperti di bioreaktor tadi di ex situ, sebenarnya proses bioremediasi ini kalau di luar negeri sebenarnya dalam proses-proses yang kritis. Jadi misalnya kenapa di luar negeri tersebut dari semua unit aktivitas manusia, misalnya dari pemukiman, perkantoran, rumah sakit, industri, semua limbahnya itu sudah diolah dulu di unit pengolah limbah, di bioreaktor, sehingga ekosistemnya sudah terjaga. Ya biasanya terjadi
pencemaran lingkungan, kalau ada kasus-kasus misalnya ada tambang yang bocor, kemudian ada bencana alam dan sebagainya, baru lingkungan tersebut tercemar. Dalam kondisi tersebut itu baru dilakukan proses bioremediasi. Nah, di situ bioreaktor tadi biasanya diimplementasikan dalam unit-unit aktivitas manusia seperti tadi di pemukiman, di rumah sakit, di peternakan dan sebagainya, kemudian di industri itu limbah-limbah yang dihasilkan harus diolah dulu di bioreaktor supaya limbahnya tersebut setelah dikeluarkan dari bioreaktor itu memenuhi baku mutu untuk lingkungan, tidak mencemari lingkungan lagi. Ya, jadi di sini ada suatu sinergi antara biodegradasi dengan bioremediasi. Jadi prinsip dasar dari bioremediasi itu adalah biodegradasi. Biodegradasi bisa dilakukan di bioreaktor yang bisa diimplementasikan dalam unit-unit aktivitas manusia tadi. Nah, bioremediasi itu adalah proses biodegradasi bahan polutan di lingkungan yang terjadi di lingkungan. Nah, di tempat kita, kalau Mbak dan Mas itu keluar dari ruangan, coba perhatikan, Anda keluar dari ruangan, di udara bisa Anda amati fenomenanya, udaranya, misalnya kalau ada bau, banyak debu dan sebagainya, berarti ada pencemaran udara. Kalau di air, misalnya di selokan sekitar rumah Anda itu ada busa dan sebagainya, bau dan sebagainya, berarti air tersebut tercemar. Kalau di selokan tersebut atau di sungai itu misalnya ada suatu benang-benang, kemudian licin, berarti air sungai tersebut juga tercemar. Karena apa? Dia mampu dipakai untuk pertumbuhan mikrobia yang membentuk biofilm. Jadi mikrobia tersebut menempel pada substrat batu-batuan dan sebagainya. Dia tumbuh di situ menggunakan bahan-bahan terlarut yang ada di perairan tersebut. Kemudian juga di tanah dan sebagainya, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di tempat kita. Kenapa? Banyak aktivitas kita itu limbahnya tidak melalui dikelola di degradasi dulu di unit pengolah limbah. Coba limbah padat kita, kan langsung dibuang ke tempat sampah tanpa dipilah dulu. Harusnya kan kalau dari situ udah dipilah dulu, kemudian di situ tiap pemukiman itu mungkin punya tempat pengomposan. Jadi composting tadi. Kemudian limbah cairnya juga demikian. Limbah cairnya jangan langsung dibuang ke saluran air, kemudian masuk ke selokan, kemudian masuk ke sungai. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita tidak ada unit perumahan yang memiliki UPLC, unit pengolah limbah cair. Ya kan? Coba di Malang ini mana perumahan, unit perumahan yang ada unit pengolah limbah cairnya. Di Surabaya coba cari juga. Nah, sehingga misalnya di pertanian, apalagi kemudian di industri harusnya dia memiliki unit pengolah limbah cair, tapi karena biayanya mahal dan sebagainya, atau mungkin kesadaran lingkungannya kurang, banyak sekali industri-industri yang tidak memiliki unit pengolah limbah cair, atau dia memiliki unit pengolah limbah cair tapi tidak difungsikan. Hingga ekosistem kita itu dari udara, dari air, dari tanah itu banyak sekali tercemar oleh limbah. Sehingga di situ memerlukan proses bioremediasi. Di situ belum didegradasi oleh aktivitas manusia. Sehingga di lingkungannya sudah banyak tercemar macam-macam. Sehingga di sini mata kuliah ini di Indonesia sangat penting sekali bioremediasi ini. Karena apa? Lingkungan kita itu sudah banyak sekali di pertanian, macam-macam pestisida, pupuk sintetik dan sebagainya sudah mencemari lahan pertanian. Di perairan dari kolam, dari sungai sampai waduk-waduk atau danau sudah tercemar baik limbah domestik maupun limbah industri maupun limbah pertanian. Ya, jadi di sini kesadaran kita bagaimana kita dari paling hulu setiap aktivitas manusia di rumah maupun di perkantoran dan sebagainya itu mengurangi, mencegah itu lebih bagus daripada mendegradasi atau meremediasi. Jadi mengurangi penggunaan limbah, mengurangi pemakaian bahan yang menghasilkan limbah yang
toksik dan sebagainya itu penting sekali. Ya, ada pertanyaan silakan Mas, Mbak. Sambil saya share screen. Jadi saya nah ini misalnya saya dulu disertasinya melihat keragaman, jadi keanekaragaman mikrobia khususnya Pseudomonas indigenus. Ya, jadi Pseudomonas ini indigenus di ekosistem sungai, khususnya ekosistem sungai yang tercemar dengan deterjen. Jadi ini background-nya adalah ekosistem sungai yang di Kota Malang, yang setiap hari dia menunjukkan seperti salju seperti ini. Jadi kalau ekosistem airnya tersebut sudah tercemar deterjen, kalau dia itu menghasilkan busa seperti ini, berarti dia konsentrasinya melebihi nilai ambang 0,5 ppm, 0,5 mg per liter. Jadi kalau Anda mencuci, nggak usah beli deterjen, langsung di sungai ini aja, di situ udah banyak mengandung deterjen. Nah, airnya ini kalau dilihat bening, airnya bening. Di situ kalau Anda ambil ember, kemudian Anda kocok, di situ busanya langsung. Jadi kalau air yang harusnya deras seperti ini, dia menghasilkan busa, apalagi di situ ada air terjun. Nah, di sini dengan adanya deterjen seperti ini, komponen biotik ekosistem tersebut, macam-macam betos, ikan, kemudian kepiting, belut, dan sebagainya, yang ada di situ, dia mati semua. Kalau ikan dewasanya aja mati, apalagi telurnya dan sebagainya, sehingga di sini siklus reproduksi atau perkembangbiakan dari ekosistem di situ komponen biotiknya itu mati, hilang semua. Di sini yang hidup hanya mikrobia. Nah, ternyata dari sini saya bisa menemukan macam-macam strain atau varietas dari bakteri dari genus Pseudomonas yang bisa mendegradasi deterjen. Ini seharusnya unit pemukiman kita itu bisa dibuat suatu bioreaktor dalam bentuk kolam-kolam dan sebagainya itu yang dia bisa mendegradasi bahan pencemar ini sehingga nanti kalau sudah didegradasi airnya kualitasnya bagus memenuhi nilai ambang sehingga layak dibuang ke lingkungan, kemudian dia juga baik untuk reproduksi, untuk perikanan dan sebagainya. Tidak demikian. Nah, ini air ini yang di sungai ini tidak dari mata air, tapi ini dari air-air yang dibuang dari masing-masing unit perumahan di Kota Malang. Jadi debitnya mungkin sekarang ini 1 meter kubik per detik lebih. Jadi Anda bayangkan, jadi orang dari setiap rumah tadi, dia menggunakan air PDAM. Air PDAM dipakai untuk aktivitas manusia, kemudian dibuang menjadi limbah. Kalau limbah dari satu pemukiman tersebut itu yang keluar itu adalah 1 meter kubik per detik, dan di sini sudah tercemar, di sini berarti buang air 1 meter kubik per detik, padahal 1 meter kubik per detik misalnya di PDAM itu harganya misalnya 5.000 per detik. Nah, kalau 1 menit 5.000 kali 60 sudah 300.000, itu 1 menit. Nah, kalau 1 jam, kalau 1 hari, berapa uang yang dibuang dalam bentuk limbah ini? Nah, kalau itu bisa di-recycle, didegradasi, dengan biaya yang lebih murah kan nanti bisa dimanfaatkan lagi. Kenapa? Karena seperti di Jepang itu, untuk di lab, itu 60% lab, airnya yang digunakan di lab tersebut adalah air recycle. Air daur ulang dari limbah seperti ini kemudian didegradasi, kemudian dipakai untuk mencuci dan sebagainya untuk di bahan-bahan lab. Dan 40% tersebut dari air PDAM. Ya, ini contoh. Jadi kalau kita kita belajar bioremediasi, kita harus jeli, kemudian kita harus peka melihat fenomena yang ada di lingkungan supaya
banyak inovasi-inovasi yang kita peroleh. Ya, jadi ini contohnya. Kemudian ini misalnya, jadi LAS, jadi kalau saya tanya ke Anda misalnya, Anda di rumah menggunakan deterjen bahan aktifnya apa? Apa Anda pernah membaca LAS, ABS dan sebagainya? Tidak kan? Nah, yang bagus deterjen itu dia mengandung LAS, tapi kalau di luar negeri dia bukan LAS atau ABS, dia adalah biosurfaktan yang dihasilkan dari mikrobia. Itu lebih ramah lingkungan lagi. Nah, di Indonesia biasanya yang dianjurkan adalah LAS. LAS yang dianjurkan itu di perairan maksimum 0,5 mg per liter. Nah, di Indonesia, misalnya di Kota Malang, itu sekitar ini. Saya sampai di Kota Batu, di sumber mata air, itu pun kadar deterjennya di mata air sudah lebih dari setengah ppm. Jadi sudah tidak layak lagi untuk kehidupan organisme di perairan tersebut. Apalagi nitrat, BOD, COD, dan sebagainya. Ya, ini saya amati tiap hari, kemudian tiap minggu, dan tiap bulan selama 1 tahun. Di sini ada penghujan dan musim kemarau. Saya amati juga mikrobanya. Jadi misalnya di sini jumlah selnya, jumlah dari komunitas mikrobia tadi antara musim penghujan dengan kemarau, kemudian di airnya dan di sedimennya. Dan ini adalah bagaimana kita mengkaji kondisi lingkungan yang kita akan teliti. Nah, di sini mikrobia indigenusnya bisa diamati, kemudian nanti bisa diisolasi. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ini bioatenuasi. Jadi kondisi di alam, jadi di sini ada riparian, ini adalah rumput-rumput yang hidup di tepi-tepi sungai, dan ini sungainya dibuat dangkal, kemudian diberi semen, supaya apa? Mikrobia-mikrobia bisa melekat. Ini adalah biofilm yang terdiri atas mikroalge, jamur, dan macam-macam bakteri yang dia itu tumbuh menggunakan bahan-bahan terlarut pada air tersebut. Nah, air yang di sini yang mengandung banyak senyawa itu digunakan untuk pertumbuhan mikrobia ini, sehingga air yang lewat sini ya kadarnya sudah turun. Nah, ini di luar negeri sudah dibuat modifikasi seperti ini. Ada juga yang diberi batu-batuan seperti ini. Ini benang-benang ya, ini juga biofilm, terdiri dari beragam beratus-ratus spesies dari mikrobia, baik dari mikroalge, bakteri, jamur. Nah, di sini yang hijau ini adalah mikroalge yang dia itu dengan proses fotosintesis mensuplai oksigen tadi yang terlarut dalam air digunakan untuk metabolisme bakteri-bakteri aerobik yang memerlukan enzim oksigenase untuk mendegradasi bahan-bahan penyemar. Sehingga semakin panjang ini berarti di situ terjadi pertumbuhan biofilm yang bisa memanfaatkan bahan terdegradasi. Nah, ini kemudian komponen untuk biodegradasi atau bioremediasi, faktor pentingnya tadi itu adalah yang pertama adalah mikrobia. Komunitas mikrobanya, kemudian sifat-sifat dari bahan kimianya, kemudian kondisi lingkungannya. Jadi 3 faktor ini yang harus diperhatikan dalam bioremediasi atau biodegradasi. Ini kemudian ini gambaran singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Jadi ini misalnya metode penelitian saya dan sebagainya itu ada beberapa tahap, ya sampai identifikasi molekuler dan sebagainya. Nah, kemudian seharusnya, jadi ini misalnya ini panel-panel suatu instalasi bioreaktor, ini khususnya di perguruan tinggi. Jadi di luar negeri itu ada perguruan tinggi yang dia itu memiliki bioreaktor untuk mendegradasi semua limbah yang dihasilkan dari perkantoran maupun dari lab-lab. Jadi panel-panel ini sudah terhubung dengan lab-lab yang atau unit-unit aktivitas di kampus tersebut. Jadi bisa direkam, ditelusuri limbah apa, kemudian konsentrasinya melebihi nilai ambang atau tidak. Kalau dia melebihi nilai ambang, maka lab tersebut harus diberi sanksi untuk membayar lebih.
Jadi ini gambarnya bioreaktornya, kemudian ini misalnya juga kolam-kolam nanti setelah degradasi, dicek airnya sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, seperti tadi ini adalah bagaimana kita memanipulasi ekosistem sungai, demikian ada tanaman riparianya yang sebagai agen bioremediasi, kemudian ada mikrobanya, kemudian ekosistemnya sudah dibuat seperti ini, ada batu-batuan dan sebagainya, sehingga di sini melekat banyak mikrobia membentuk biofilm yang degradasi bahan-bahan terlarut tadi. Nah, ini untuk meningkatkan oksigen, distribusi oksigen juga diperlukan batu-batu yang untuk air terjun seperti ini sehingga meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Ini juga jadi seperti ini, dimodifikasi, dimanipulasi, sehingga pada akhirnya air yang melalui saluran sungai tadi, dia ke sini sudah airnya sudah bagus. Ini dibuktikan dengan ikan sebagai penghuni danau tadi, dia bisa bertelur, bisa berkembang biak dengan baik di sini. Ini adalah suatu proses bioremediasi dari bioreaktor sampai ke ekosistem sungai yang dimodifikasi, dimanipulasi, kemudian menjadi suatu perairan yang layak untuk memberikan jasa ekologi terhadap manusia dan sebagainya. Nah, di kota juga demikian. Ekosistem sungai yang besar-besar dibuat dasarnya seperti ini. Ini supaya ada riak-riak air yang memberikan distribusi oksigen dan juga tempat menempelnya bakteri, alge maupun jamur untuk membentuk biofilm untuk mendegradasi bahan-bahan yang terlarut dalam air tersebut. Ini sudah dimodifikasi demikian. Sehingga airnya meskipun di kota besar itu bening, bersih seperti ini, tidak ada sampah padat, kemudian bahan organik terlarutnya atau pencemar terlarutnya itu juga minim, sehingga di sini ditunjukkan dengan kualitas air yang bagus, kemudian komponen biotiknya misalnya ikan itu bisa berkembang biak dengan baik. Jadi ini beberapa contoh. Kita harapannya bisa seperti itu, sehingga ekosistem sungai tersebut airnya bagus, banyak ikan, kemudian bisa untuk rekreasi dan sebagainya, kemudian dipakai untuk bahan baku, macam-macam keperluan di bidang pertanian, perikanan, maupun untuk konsumsi air minum itu diharapkan bisa layak. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan ekosistem sekitar kita, seperti tadi, banyak mengandung deterjen, banyak mengandung fosfat, nitrat, logam berat, dan sebagainya, sehingga kalau Anda mancing, tidak takut terjadi bioakumulasi logam berat di tubuh kita. Ya, ini jadi gambaran. Jadi saya punya banyak penelitian misalnya biocomposting, kemudian bioakumulasi logam berat, kemudian seperti tadi limbah deterjen dan sebagainya, itu banyak. Oke, ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Mbak Sita, ada pertanyaan? Untuk saat ini, ya, Mbak Sinta. Untuk saat ini belum, Pak. Mbak Tansania? Belum, Pak. Mbak Kalifatun? Belum, Pak. Nah, sebenarnya di sini kan kalau di fenomena di lingkungan kita itu banyak sekali pencemar, baik padat, gas maupun cair. Di berbagai macam ekosistem itu bisa dipakai untuk inovasi di bidang PKM, untuk PKL. Jadi kalau Anda bisa PKL ke macam-macam industri, itu bisa. Kemudian MBKM itu juga bisa, Anda bisa ke industri dari segi pengolahan limbahnya, itu bisa. Lainnya silakan, ada pertanyaan? Mas Afif? Mbak Desti? Saya izin memastikan, Pak, yang tadi kan dijelaskan kalau
itu yang ada batu-batu disusun bertingkat itu fungsinya itu untuk apa ya Pak? Jadi kalau Mbak Desti misalnya ke sungai ke bagian hulu ini bagian ujung dari mata air, itu airnya deras atau lambat? Kenapa Pak? Kalau di bagian hulu, sungai bagian hulu, misalnya di daerah Batu, itu airnya deras atau lambat? Seperti ini kan agak lambat. Iya. Kalau di Batu itu deras Pak. Ya deras. Itu banyak batunya enggak? Iya banyak batunya Pak. Ya, batu-batu tersebut kan menimbulkan air terjunan itu kan. Ya, jadi batu tersebut itu bertujuan untuk menciptakan air terjun tadi, kemudian di situ air terjun tersebut itu bisa meningkatkan difusi oksigen dari udara ke dalam air, sehingga kandungan oksigen dalam air diharapkan bisa meningkat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, batu-batu tersebut juga sebagai tempat melekatnya bentos, kemudian melekatnya macam-macam mikrobia, baik itu jamur, mikroalge maupun bakteri. Jadi kalau di situ ada mikroalge yang bentuk biofilm di batu tersebut, maka pertumbuhan mikroalge tersebut dengan proses fotosintesis dia akan mensuplai oksigen juga ke dalam air yang dipakai untuk pertumbuhan bakteri-bakteri atau jamur yang bersifat heterotrof yang mampu mendegradasi bahan-bahan terlarut dalam air. Sehingga kalau di situ komunitas mikrobia yang bentuk biofilm itu semakin tinggi, maka potensi biodegradasi, metabolisme atau mendegradasi bahan-bahan terlarut tadi, pencemar pada air tersebut juga semakin tinggi. Jadi adanya suplai oksigen, kemudian adanya pertumbuhan mikrobia tadi, maka dia bisa meningkatkan proses bioremediasi bahan pencemar tadi di dalam ekosistem itu bisa jauh lebih cepat. Itu tujuannya demikian. Jadi seperti ini, batu-batu seperti ini kan dia dibendung-bendung, kemudian airnya kan bisa jadi air terjun, sehingga di situ air terjun atau riak-riak ini bisa meningkatkan difusi oksigen. Nah, batu-batu ini juga bisa menjadi substrat untuk pertumbuhan mikrobia. Jadi tempat melekatnya macam-macam mikrobia bentuk biofilm ini. Seperti yang saya katakan tadi, yang panjang-panjang tadi. Jadi seperti ini kan batu-batuan yang sudah tertutup semuanya permukaannya dengan biofilm yang berupa komunitas berbagai mikrobia. Ya, Mbak? Iya, Pak. Baik, terima kasih sudah paham. Coba Anda perhatikan kamar mandi Anda, misalnya seminggu tidak Anda bersihkan lantainya, gimana? Licin kan? Iya, licin, Pak. Licin tersebut karena ada mikrobia, bakteri misalnya, yang dia itu melekat pada permukaan lantai Anda, kemudian dia bisa mendegradasi bahan pencemar dari air tersebut, misalnya yang mengandung deterjen, mengandung sabun, dan sebagainya di situ. Atau misalnya Anda merendam baju. Anda merendam baju selama 3 hari, bagaimana baunya? Ya, Mbak? Baunya tidak enak, Pak. Ya, tidak enak kan? Karena di situ ada bahan-bahan yang melekat pada baju tersebut dari keringat, debu, dan sebagainya. Di situ larut dalam air, kemudian di situ ada bakteri. Bakteri-bakteri tersebut dia mendegradasi bahan-bahan yang ada menempel pada baju tersebut menjadi senyawa-senyawa yang tidak enak, menjadi amonia, H2S, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya fenomena-fenomena di lingkungan kita itu banyak. Jadi kalau Anda lihat di selokan-selokan sekitar Anda, coba perhatikan seperti ini. Atau misalnya di sungai itu biasanya licin, ada benang-benang putih dan sebagainya. Itu berarti kualitas airnya kurang bagus. Itu banyak bahan terlarut yang bisa dipakai untuk pertumbuhan mikrobia. Itu bisa dicek fosfatnya berapa, nitratnya, kemudian deterjen dan sebagainya. Oke, jelas semuanya? Mas, Mbak? Izin bertanya, Pak, apakah diperbolehkan? Saya izin bertanya, kalau
misal tidak ada batu-batuan tersebut dan hanya seperti tanah datar yang di aspal gitu, apakah proses difusi oksigennya masih bisa dilakukan, Pak? Terima kasih. Ya kalau prosesnya seperti itu, misalnya daerah hilir, maka kita untuk manipulasi habitatnya, kita berikan misalnya seperti di kolam, itu kita berikan aerasi, aerator. Di situ ada aerator-aerator untuk meningkatkan difusi oksigen. Ya, jadi seperti di akuarium itu kan ada aeratornya kan, itu untuk mensuplai oksigen dari udara. Jadi untuk meningkatkan kehidupan itu. Dan biasanya kalau volumenya sedikit, seperti di yang berlumpur dan sebagainya, itu biasanya proses remediasinya jauh lebih lambat. Makanya ini dibuat dangkal seperti ini, supaya apa? Supaya di sini cahaya matahari bisa masuk sampai dasar, kemudian dipakai untuk pertumbuhan mikroalge menghasilkan oksigen, oksigen tersebut dipakai untuk pertumbuhan jamur dan bakteri heterotrof dan sebagainya. Di sini ada suatu sinergi, asosiasi atau hubungan antara mikroalge, jamur, dan bakteri. Nah, di sini kalau Mbak ngambil 1 cm persegi, di sini mungkin bisa ratusan spesies mikrobia yang ada di sini. Yang sifatnya mungkin bisa saling bersinergi, saling menguntungkan untuk bisa mendegradasi. Kita deteksi bahan pencemarnya di sini apa. Oke, ada lagi Mbak, Mas? Ya mungkin untuk kuliah hari ini cukup sekian, dan kalau ada pertanyaan lagi silakan bisa lewat WA saya atau lewat GCR ya. Nanti saya buka GCR, kemudian saya jawab melalui situ. Kemudian untuk praktikumnya kita nunggu informasi selanjutnya dari universitas maupun dari pemerintah, karena pandemi COVID-nya meningkat lagi dan ini di lab pun sekarang sudah banyak dibatasi lagi. Maka untuk selanjutnya setelah ada informasi resmi lagi dari UB maupun dari pemerintah, nanti saya informasikan lagi. Jadi untuk sementara nunggu informasi selanjutnya. Namun demikian, saya harapkan semua kelompok sudah menyusun draft proposalnya ya. Kemudian yang presentasi minggu-minggu berikutnya saya harapkan sudah jadi juga, sudah berdiskusi, kemudian sudah membuat draft baik PPT maupun ringkasannya, sehingga bisa dikirim ke saya misalnya, sehingga nanti mungkin ada masukan-masukan dari saya, sehingga baik ringkasan maupun PPT-nya jauh lebih baik. Oke, saya kira untuk kuliah hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Dan jangan